dilakukan oleh program studi Teknik Informatika Telkom University, di mana multiplisitasnya adalah banyaknya potongan-potongan dari masing-masing jenis kebutuhan, dan B adalah himpunan ganda yang analog untuk program studi Teknik Elektro Telkom University. Notasi himpunan M1 dikali Anggotanya, A1, ya, M2 anggotanya. dikali A2, dan seterusnya, titik-titik-titik, MR dikali AR. Melambangkan himpunan ganda dengan anggota A1 muncul sebanyak M1 kali, anggota A2 muncul sebanyak M2 kali, dan seterusnya. Banyaknya MI, I sama dengan 1, 2, titik-titik-titik, R dinamakan multiplisitas dari anggota AI. I sama dengan 1, 2, titik-titik, R. Misalnya, A sama dengan A himpunan 107 dikali personal komputer, Titik, bukan dikali titik, personal komputer. titik personal komputer, 44 titik modem, 6 titik mini komputer, dan B himpunan dengan elemen 14 titik personal komputer, 6 titik modem, 2 titik mainframe. Tentukan suatu kombinasi pada A dan B yang menggambarkan A. Kebutuhan Telkom University yang akan dibeli dengan mengasumsikan program studi menggunakan peralatan yang sama. Nah, udah. Sampai situ dulu. Nah, ini tentang ini. Kombinasi A dan B menggambarkan kebutuhan Telkom University yang akan dibeli dengan mengasumsikan kedua program studi menggunakan peralatan yang sama. Peralatan sama. Berarti kan gabungan. Kok ditanya gabungan itu? Ya, Hilman. Kan menggunakan peralatan yang sama. Berarti kamu itu ditanya gabungan. Gabungan siapa? Himpunan A digabung dengan himpunan B. Gitu. Jadi semuanya, gimana kalau gabungan, Hilman? Ngerti konsep gabungan? Ngerti, Pak? Nah, coba sebutin sekarang kalau gitu. A gabung B, atau bisa kau tulis nggak? Kau bisa nulis nggak pakai itu? A gabung B, A gitu. A gabung B gitu. Bisa ya? Nah, union gitu ya. Bukan, sebelahnya Hilman, sebelahnya. Bukan, itu irisan. Kamu nih gimana ya gabung irisan, nggak tahu. Nah, gitu. B sama dengan himpunan yang anggotanya. Nah, itu copy itu. Yang himpunan yang ini, yang atas copy aja, biar cepat. Nah, itu copy. Set. Nah, itu copy. Taruh situ. Nah, gitu ya. Belum selesai. Itu baru A kan? Sekarang B copy. Pakai Yang B-nya gabungan lagi copy. atau di koma? Lanjutin. Iya, itu B-nya copy. Taruh di gabungan gitu. Di koma. Nah, itu copy. Huruf awalnya nggak usah. Ya. Nah, copy. Taruh di A gabung B. Situ. Nah, situ. Koma itu ya. Nah, koma gitu. Nah, gitu. Nah, itu kan gabungan. Jadi 107 titik personal komputer, gitu ya, Irmannya. 44 modem, udah benar. 6 mini komputer, 6 titik mini komputer ya. 2 titik mainframe, ya mana? Sudah, 2 titik mainframe ya. Nah, yang sama hilang. Mana yang sama nih? Yang personal komputer kan gabungan. Iya, Pak. Jadi 14 yang 14 personal komputer kamu hapus. Jadi kan tinggal gabung dulu, tinggal sekarang hapusin aja. Yang ada lagi yang kamu hapus. Modem, Pak, yang 6 modem ya, Pak. Nah, ya, 6 modem hapus. Hapus. Dah. Ini belum ya. Udah hapus. Nah, sekarang tinggal berapa anggotanya itu? Ada 4 ya? Tinggal 4, Pak. Ya udah, itu jawabnya. Itu gabungan, gitu maksudnya. Berarti kalau Oke. jumlah elemennya, Pak, ini ditambahin ya, Pak? Apanya? Semua jumlah elemennya. Iya, kan digabung. Kalau digabung ya, yang kau ambil gabungan cuma yang banyak ya kan? Yang banyak yang kau ambil kan gabungannya.
Yang masuk ya sudah seperti 6 tadi apa? Apa tadi 16 personal komputer ya tadi. Maka yang mana tadi yang kemudian udah kau gabung kan ke 107 ya? Ya, Terus 6 modem udah kau gabung ke 44 modem kan? Betul nggak? Per 14 personal komputer udah kamu gabung ke 107 kan nggak masih gabung. Kan kebutuhan yang sama. Konsep gabungan ya. Betul nggak, Hilman? Masih ngerti nggak gabungan itu, konsep gabungan? mengerti Pak. Ya. Mungkin Pak Iya, hewan hati-hati ya. pertama ini Pak, yang kombinatori. Bukan, kan enggak kata kombinatorik, kan kombinasi. Nah, yang B sekarang, udah ngerti yang A, gabungan. Mengerti Pak. Sok, yang B sekarang. B. Kebutuhan yang akan digunakan oleh kedua program studi bila kedua program studi menggunakan peralatan yang sama. Yang ditanya apa? Kalau tadi mungkin Pak yang A mah dibeli, yang ini yang dibutuhkan Pak, yang digunakan. Jadi nanya apa itu? Ayo, nanya. Gabungan lagi Pak. Masa gabungan? Kalau gabungan jawabnya sama dengan A itu kalau gitu. Kebutuhan yang akan digunakan. Ntar dulu, kebutuhan yang akan dibeli dengan menggunakan kedua program studi menggunakan peralatan yang sama. Sekarang oleh kedua program studi, oleh kedua program studi ya. Oh ya sorry, gabungan benar, gabung. Tapi beda ide ya betul, gabung kamu benar-benar. Ya itu gabung, tapi beda. Kalau itu kan universitasnya ya enggak? Ya Pak. Kalau ini kan prodinya ya kan? Prodinya. Nah, ya udah betul gabung B. Jadi apa jawabannya? Kalau gabung B. Nah, jadi 107-nya kamu ganti dengan 14 ya kan? 107 kau ganti 14. Ya, cepat. 14 itu 107, nah itu kau ganti 14 tuh. Nah, 14 personal komputer gitu ya. Terus modemnya kamu ganti 6 ya kan? 44 sama 6. Ini 6 model, ganti 44 ganti 6. Udah, yang lainnya enggak kan? Mainframe kan enggak ada. Ini komputer enggak ada, hapus. Mainframe hapus, mini komputer hapus. Tuh, nah itu hapus. Yang kurang tutupnya jadi hapus, kurang tutupnya. Dah, itu jawabannya. Ngerti maksudnya itu? Kebutuhan. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Bukannya harusnya irisannya apa ya? Kalau gabungan, kalau apa itu tuh kalau apa nilai keduanya sama gitu Pak? Nilai keduanya Atau sama. ditambah Ini Pak. bukan. Jadi kan itu kan 14 kan maksudnya itu kan kedua program studi berarti kan Menggunakan itu hal yang sama. alatnya yang sama ya. Berarti irisan atau Pak harusnya. Kalau modem ini kebutuhan yang akan digunakan oleh kedua ini apa namanya pembicaraannya terbatas gitu loh, terbatas. Ini untuk prodi aja. Kalau yang A untuk universitasnya secara umum. Kalau ini prodi. Coba baca atasnya ya, di atasnya baca ini apa soal atasnya. Kan himpunan ganda. Ya gitu ya. Oke. Jadi kalau kalimatnya gitu beda nanti. Ya. Atau kau betul? Coba renungkan ya Pak. Antara gabut atau irisan. Jawabnya 14 personal itu untuk yang dibutuhkan oleh prodi ya, dua prodi ya. Menggunakan properti yang sama ya. Kalau B itu adalah
Himpunan ganda yang analog untuk prodi elektro, kalau A itu prodi informatika. Tahu himpunan ganda kan? Himpunan ganda kan tahu. Sudah ada di teorinya himpunan ganda. Dan kebutuhan yang akan digunakan oleh kedua program studi bila kedua program studi menggunakan peralatan yang sama. Tepatnya apa ini? Atau tepatnya irisan ya, betul ya? Ini kan kalau 14 personal komputer berarti irisannya. Kalau A itu apa? A tadi, A itu apa? A itu menyatakan prodi informatika ya. Prodi informatika, B itu prodi elektro. Kalau yang sama berarti ya betul irisan berarti ya Hilman ya. Yang tempat kata teman kamu tadi siapa itu namanya tadi? Hilman ya betul nggak? Karena kan yang sama, A-nya dan B-nya sama. Kalau A itu 107 personal komputer berarti termasuk ada yang sama 14 yang sama Hilman. Yep. Ya, itu kopi itu irisan di bawahnya ada tuh di nomor 3 tuh itu irisan ada. Nah itu irisannya. Kalau modemnya yang informatika ada 44 modem, elektro 6 modem yang sama kan ada 6. Oke, udah sip. Lanjut yang C, Ilman. Yang C, kebutuhan bahwa program studi teknik elektro menggunakan akan tetapi program studi teknik informatika tidak. Bila kedua program studi menggunakan peralatan yang sama, Itu nanya sama aja nanya apa itu? Elektro menggunakan teknik informatika tidak. Itu sama aja nanya operasi. Sama saja menanyakan operasi pengurangan, Pak. Iya, apa yang dikurang? Himpunan apa yang dikurang? Berarti yang elektro berarti ya, Pak? Ya, elektro siapa? Himpunan apa namanya tadi? Yang Lambangnya. B, Iya, B kurang A. Nah, itu dia nanya B kurang A. Nah, gitu Ilman. Nah, pengurangan tahu cara jawabnya. Kalau B kurang A, dia tulis dulu, nanti tinggal dicoret. Ayo, B kurang A. B-nya dikurang A. Berarti personal komputer habis. Ya kan, nggak ada kan? Kan diambil habis sama A. 14 personal komputer habis diambil, ya nggak? 6 modem diambil sama 44 modem diambil habis. Jadi tinggal apa? Yang tersisa berapa? B kurang A itu. Nah, iya tinggal 2 mainframe. Ya gitu ya. Operasi pengurangannya hampir sama ya. Ngerti nggak? Ngerti, Ilman? Jadi yang 14 komputer udah diambil sama A. 6 modem udah diambil sama A kan karena dia di bawahnya kan berkurang. Kalau negatif kan 0 katanya habis. 0 atau negatif itu sama dengan 0 habis ya diambilnya gitu Hilman ya. Masih ingat nggak minggu yang lalu teori apa namanya itu? Nanti dibuka lagi lah. Nah, yang D Hilman. D, kebutuhan bahwa Telkom University akan membeli bila program studi tidak menggunakan peralatan yang sama. Itu sama aja nanya apa? Membeli studi. Ingat, universitas yang butuh. Mereka butuh untuk prodi. Tapi yang sama enggak. Yang sama enggak. Enggak Beda dibutuhkan. setangku bukan, Pak? Ya, beda setangku betul. Iya, betul. A tambah B ya enggak? A tambah B gitu ya. Beda setangku perlambangnya A tambah B. Ada kamu A tambah B. Atau plus aja lah kalau nggak ada elemen. Oh, itu ada.
Nah, gitu. Kamu jadi pinter-pinter kalau nantinya lihatnya lebih ya, memahaminya ya. Gak apa-apa lebihnya letik, gak apa-apa lebihnya letik ya. Ya biarin lah wes, ayo. Isinya apa? Kalau beda setangkup. Personal komputernya jadi berapa? Oh, ibu beda setangkup. Atau Berarti tulis dulu aja. dikurangi ya, Pak? Tulis aja dulu lah, semuanya tinggal diedit gitu aja. Tulisnya kayak kayak A atau yang A ya, pakai yang A. Yang itulah AB lah, ya AB gabung aja masukin semuanya deh. Itu dulu yang A. Nah, gitu nanti diedit aja. Nah, itu dulu deh. Tinggal ditambahin ya. Ayo, personal komputer jadi berapa Ilman? Kok beda setangkup tambah? Kata teorinya. Jadi yang irisan di itu Pak nggak diikutin. Yang nggak diikuti, yang irisan nggak diikutin. Jadi dikurang yang 14 apa ininya? Dikurang atau ditambah? Dikurang ya Pak. Yang Kok dikurang? 107 dikurang 14. Dikurang atau ditambah? Ilmu tambah kok. Oh. Beda A tambah itu berarti semuanya, ya kan? Ditambah dari 107 ganti 121. Modem jadi 50 modemnya ya enggak? Kalau mini komputernya tetap kan karena nggak ada ya. Kemudian apalagi? Mainframe-nya tetap 2 ya. Itu, jadi modemnya personal komputer 14 masukin ke ini ya gitu. 14 personal komputer kau hapus. 14 personal komputer dihapus, sudah masuk dalam 121. Ya. Modemnya jadi 50 teman, itu modem 50 itu 50 ganti 6-nya 50. Udah. Terus Ini hapus ya Pak. mini komputernya tetap. Itu 14 personal hapus itu, modemnya hapus. Terus 14 personal komputer hapus. Nah, kan gitu kalau nggak salah nih. Dibaca lagi teorinya. Udah gitu, Ilman. Yang kau tanya. Yang nomor Ya, 2, cuman gitu aja. Nanti buka lagi teorinya, teori tentang apa namanya penghimpunan ganda deh ya. Yang nggak ada, yang nggak ngerti bilang. Nanti siapa tahu saya lupa ngasih teorinya, saya tambahin nanti apa yang kamu. Pokoknya yang penting komunikasi. Ya ini baik. saya belum menemukan konsep teorinya Pak. Nah, biar feedback ke saya. Oh ya, kamu belum saya kasih. Nanti saya share di grup gitu ya teorinya. Kalau himpunan ganda kayaknya sudah ya. Dah, silakan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak. Yang lain Yuk. mungkin Pak. Ilman. Mantap Ilman. Ayo, jujur dan pendiam yang kalau nggak bisa tak banting, pokoknya tak banting aja kamu ketemu sama saya. Udah nggak bisa nggak jujur ya. Nanti ya, ujiannya nggak tahu luring atau daring, tergantung kamu ya. Sudah saya ini ya, sudah di share belum? Kan sudah di share belum hari ini terakhir ya. Pokoknya udah nggak ngerti apa-apa, nggak nanya. Dilihat dari ujiannya nanti, kuis ujiannya nggak bisa. Kamu ngebohongin kamu ini. Udah nggak bisa, diem lagi, hidup lagi, gitu kasarnya, hidup lagi. Kalau nggak bisa mah protes ngomong, aku nggak ngerti gitu loh, ya kan? Bukan diem, nggak bisa diem itu
Itu namanya penggoblokan pelan-pelan, kalau bahasa kasar penggoblokan pelan-pelan. Hidup lagi ya gitu, menumbuhi dunia aja. Ini bertanya Pak. Nah gitu, mantap. Rofi, ya kan? Rofi, ayo Rofi. Takut. Boleh mau bahas buat nomor 7 dari tugas 3. Rofi mau saya screen atau Hilman aja, Rofi? Hilman, boleh Hilman. Nomor 7 ya? Silakan. Ya. Silakan. Nomor 7. Nomor 7 itu soalnya dulu biar lainnya ingat gitu. Nah, sip. Apa nih, bit string rangkaian 0101 ya, bit string gitu ya. Ingat nggak bit string? Oke, silakan Rofi. Dibaca dulu Pak soalnya Pak. Iya, silakan biar paham betul. Misalkan bit string A1, A2 sampai AN yang berisi 0 dan 1 menggambarkan himpunan bagian A dari suatu himpunan semesta U yang mempunyai N anggota. Demikian pula suatu himpunan bagian B dari U digambarkan dengan bit string B1, B2, dan seterusnya sampai Bn. Untuk bagian A, nyatakan C sama dengan A irisan A gabung B selisih A irisan B dalam bentuk yang paling sederhana. Itu kurungnya hilang, kurang tutupnya kurang 1 ya itu ya Rofi ya. Ya. Irisan B itu kurung tutup lagi ya. Ini kalau di program error ini. Sorry, kelupaan ya. Atau Hilman yang nyalin ini kelupaan. Hilman yang A kurang tutup, coba ralat dulu. C akhiran B kurung tutup lagi tambahin. Hilman yang A. Nah, terakhir kurung tutup tambahin kurung tutup. Siapa tahu kamu salah nyalin. Nah, gitu. Yuk. Taruh di bawahnya aja Rofi. Hilman sama dengannya. Ini geser aja. B geser ke bawah. Baik, itu sama dengan di bawah sama dengan aja, sama dengan di bawah sama dengan C, sama dengan di bawahnya tulis sama dengan. Rofi, sama dengan berapa Rofi? Oh, itu salah lagi, Hilman. Itu A gabung B komplement, Hilman. Tuh, salah bener kan? Untuk saya cek lagi. Hilman, coba soalnya itu A irisan, kurung buka, A gabung B komplement. Pakai B bar, Ini, B bar. Iya, B itu komplement, bukan B saja. Pakai bar. Kalau nggak susah pakai C, nah gitu nggak apa-apa ada. Terus yang berikutnya A irisan B komplement, B-nya komplement juga. Nah itu komplement juga. Nah begitu komplement itu ya kan. Nah yuk sekarang Rofi yang jawab. Rofi, kalau bisa kamu juga menggunakan menggunakan argumentasi alasan. Pakai teorema atau apa yang itu yang tentang sifat-sifat himpunan ya. Betul nggak Rofi? Sok lagi Rofi, silakan. Mungkin dari saya dulu ya Pak, jawabannya Pak yang udah saya jawab. Iya, nggak apa-apa, silakan, nggak takut salah, nggak usah takut salah. Yang saya jawab itu A irisan B Pak. Saya jawabannya itu. Ya betul memang. Kok langsung ya, langsung tulis Hilman, langsung A irisan B jawabannya. Tapi diedit itu, di komplement. Nah, udah itu jawabnya gitu. A irisan B. Dah. A irisan B. Bisa. Pertama, A gabung B komplement, itu kan kalau dari sketsa gambarnya udah bisa kan? A gabung B, A irisan B gitu kan, kalau digambar kan itu B ya enggak? Coba aja gue gambar, coba. Ilman bisa gambar nggak? A gabung A dengan B, coba kamu iris himpunannya ya Ilman, bisa bikin di sebelahnya aja. Himpunan A ya bulat atau kotak terserah kamu, bisa nggak Ilman? Atau nggak bisa? Bunder A, bunder B gitu sebenarnya. Biar temennya yang kebayang itu loh. Nah, gitu, mau oval, mau bulat, mau kotak terserah lah. Nah gitu, itu A. Terus gambar B, ada irisan.
Nah, gitu. Itu B. Oh. Nah, mana A, mana B, Hilman? Bisa nulis A, B itu. A besar, B besar lah. Oke, sebelahnya B. Nah, sekarang A gabung B komplement. Berarti adalah semesta, ya nggak? Kalau di kotak ada semestanya ya. A gabung B komplement, oh berarti bukan semesta ya. Berarti maksudnya A dan yang B-nya di luar boleh. Semesta tapi yang bukan B ya gitu ya. A gabung B komplement. Berarti semesta sama irisan juga. Yang B saja yang enggak ya. Yang B saja enggak ya. Ngerti Hilman? Bisa kau arsir Hilman. Aja kau kasih kotak lagi Hilman di dalamnya Hilman. Biar kebayang, biar enggak terlalu luas pikirannya. Bikin apa namanya semesta kotak. Jadi A gabung itu di dalam kotak gitu ya. Biar kebayang. Nah gitu ya biar kebayang ya. Jadi terbatas. Sebenarnya gambar ini nggak bisa digambarkan sih. Sebenarnya nggak bisa digambarkan yang ya digambarkan hanya wakilnya doang. Ini kebayang ya. Nah sekarang kalau A gabung B komplement, Irman, kamu arsir ya. A arsir. A diarsir, A dulu aja. Himpunan A kau arsir dulu. Warna apa terserah. Kau warnain itu. Nah ini. Terus A semuanya A. Nah, itu sama dengan warna-warni aja, nggak apa-apa lah. Terus digabung itu ya A itu kau gabung dengan B komplement. Nah, itu A dan B. Nah, sekarang B komplement, yang B komplement kamu arsir. Nah, itu A ya, itu A. Nah, dah sampai situ A dah. Sekarang B komplement, arsir B komplement. Di luar B kau arsir, warna beda, bisa kuning lah atau apa, atau hijau atau biru. Nah, ya itu arsir. Nah, gitu arsir semua. Tapi B-nya jangan. B komplement, B komplement. Terus. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kau bisa ngebayangin tuh. Terus itu jadi arsir itu biru juga itu terus semuanya nggak apa-apa itu biru. Nah, gitu. B-nya jangan, B-nya jangan. Nah, kebayang nggak? Coba yang kosong tuh yang B-nya arsir lagi, Herman. Nah, sebelah situ. Di kanannya lagi arsir, Herman, biar kebayang temenmu. Nah, ke bawahnya. Nah, gitu, di bawah juga. Nah, gitu ya. Tuh lihat, merah gabung biru itu ceritanya. Jadi A gabung B komplement itu adalah merah gabung biru. Nah, sekarang kalau A irisan B komplement, nah gitu ya. Nah, sekarang A irisan B komplement. Tahu A irisan B komplement. Berarti yang mana? Coba kasih warna apa ya, Irman ya? Coba kasih warna yang A irisan B komplement ya, kasih warna apa yang kelihatan mencolok. Kuning. Kuning mencolok kali ya. Yang mana? A irisan B komplement mana? Arsir kuning. Bukan itu, bukan. Ayo, yang A saja. Nah, gitu. Jadi yang A saja. Nah, gitu tuh. Nah, begitu tuh. Tuh. Dah. So, sekarang. Jadi biru sama merah tadi kamu kurangi dengan kuning. Biru merah kurang kuning. Jadi jawabnya apa itu? Biru merah dikurangi kuning. Jadi gambarnya semuanya ya biru merah yang bukan kuning ya enggak? Betul nggak? Ngerti maksudnya? Bayang. Jadi biru merah dikurangi kuning. Biru merah dikurangi kuning, itu gabungannya gabung komplement itu biru merah kurang kuning. Jawabnya biru merah yang bukan kuning ya. Oke?
Nah, terus diiris sama A. Biru merah yang bukan kuning diiris sama A. Yang mana jawaban kamu? Kan irisan B. Biru merah ya. Kuningnya anggap aja nggak kelihatan, biru merah diiris sama A. Berarti jawabnya irisan B kan? Yang tengah-tengah itu kan? Nah, yang itu tuh gitu, Pak. Nah, kalau bisa kau tuliskan hukum-hukum yang dipakai. Nah, dihafalin, nanti di UTS-nya saya keluarin nih. Kamu harus menuliskan hukumnya. Kalau hukumnya nggak dituliskan, saya kurangi nilainya. Kalau cuman misalkan kata apa Rofi tadi Rofi arisan B Pak. Nah, gitu toh. Oke. Bener. Tapi nggak saya kasih 100. Karena nggak ada argumentasi. Kasih argumentasinya. Kalau saya gambar boleh, pakai hukum ini dulu, jadikan ini, hukum ini, pakai ini, hukum gitu. Itu bertahap, step by step. Walaupun D3, saya ajarin kamu untuk ini. Untuk berpola berpikir analisis. Karena di zaman kamu nanti ya, jika mencari semuanya akan diubah menjadi robot, bayangin. Itu Grab Gojek itu nggak umur panjang. Paling lama 5, ya maksimal 10 tahun lah. Sudah nggak ada Grab Gojek itu. Nggak ada. Diganti robot tuh. Jadi nganterin makanan kamu itu robot. Jadi kalau kamu cita-cita mau jadi Grab Gojek itu enggak. Nah, caranya kau nanti bisa bekerja gimana teknologi itu. Jadi kamu yang berpikir gimana teknologi. Bukan kamu sebagai pekerja, bukan. Saya pemikir. Nggak percaya ingetin kata-kata saya. 50 tahun lagi itu yang Grab, Gojek, Shopee itu udah nggak ada. Diganti robot. Gitu ya kan. Jadi yang ngantri robot. Kamu tinggal main HP ke aplikasi HP cas itu mau pesan pizza yang ngantri robot. Pesan apa lagi? Hokben yang ngantri robot. KFC yang ngantri robot. Itulah apa namanya rumah masa depan itu gitu, rumah masa depan gitu. Nah itu saya pikir itu peluang bagi kamu itu. Anak-anak informatika itu ya. Oke. Itu kamu harus cerdik ya, harus berpikir ya. Di zaman kamu, saya udah mungkin pensiun udah pensiun dari dunia atau nggak tahu ya gitu ya. Sampai umur panjang saya. Sampai melihat ya 2000 sampai 2050 kuat ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah ya ini ya. Rofi gimana ngerti Rofi ini? Ya, Pak. Yang A Rofi, yang A ngerti. Kamu bener jawaban kamu, yang paling sederhana, bener kamu. Dengan kamu arsir, kalau kamu main pakai diagram Venn, ketahuan. Tapi kalau bisa, kamu tuliskan step by step-nya. A gabung B komplement, gitu ya. Itu dikurangi menggunakan hukum apa? Hukum pengurangan selisih, gitu. Terus hukum irisan, hukum apa, hukum kultus tahapnya sehingga akhirnya jadi irisan B ya. Oke? Itu artinya belajar sifat-sifat. Itu nanti di ujian aja di ujian. Nah, yuk yang B. Yang B sekarang, ayo Ilman. Yang B, baca Rafi. Itu kebawain Ilman. Algoritma A dan simpan dalam bitstring C1, C2 sampai dengan CN. Nah, di sini yang saya mau algoritma sederhana ini, apa namanya algoritma pseudo code aja, logiknya aja, ya sederhana aja. Coba Ilman digeser ke bawah itu. Di bawahnya kita jawab ya, nah gitu ya Ilman ya, di bawahnya ya. Oke, jadi tulis sekarang for untuk tulis for I sama dengan 1 true n ya, for I sama dengan 1 true n. Satunya mana? Satu. THRU bukan betul, Bang. Sampai THRU. True n. Nggak usah pakai E. True saja, nggak pakai E. Ilman nggak pakai E.
Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang yang ke bawah lagi, yang A atau A lah, A kecil. Ke bawah itu, ke bawahin. Nah, terus di bawah for itu A titik gitu. Nah, tulis Hilman. If jika. Loh, if. Nah, gitu ya. Ada kota I, ya kayak itu, kayak apa namanya? A besar dalam kota I gitu, maksudnya itu bit string ini. Nah, nah gitu betul teman. Sama dengan satu, sama dengan satu. Terus itu n, operasi dan ya, n terus bi besar, bi gitu ya, sama dengan satu. Nah, pokoknya yang mulai dari AI sampai BI sama satu di dalam kurung. Ini if itu maksudnya, ya dikurung aja operasi karena ya. Supaya yang dalam kurung jadi satu kesatuan operasi. Dikurung aja. Itu kurung. Nah, gitu, itu kurung buka. Nah, gitu maksudnya dalam satu kesatuan ya. Nah, baru then. Itu then. Maka gitu ya, then maka. Then ya, terus then. Terus ke bawah. Ke bawahin. Ganti baris. Nah, gitu. Terus yang pertama satu titik. Tulis satu titik di bawah if. Satu. Di bawah if satu titik aja. Nah, itu CI. CI panah terbalik satu. Maksudnya CI sama dengan kalau isi satu maksudnya. Ini kayak ini CI yang di kotak itu. Bit string CI, C besar, kotak I. Nah, sama dengan satu, isi satu maksudnya. Itu ya. Oke. Terus yang B else. Itu kan if. Sekarang ke bawah lagi, ke bawah Yuman. B else. Di bawah B ya. Nah, gitu. Ke bawahin. Else langsung ke bawah. Nah, ke bawahin. Terus satu. CI sama dengan 0. Satu aja. Nah, CI sama dengan 0. Nah, sudah gitu aja tuh. Tuh algoritmanya pseudocode-nya gitu. Ya. Nah, ini itu logika sederhana aja. Ya, kalau kamu nanti Python ya ganti Python, pakai Java ganti Java bahasa pemrogramannya. Kalau C++ ya pakai C++ gitulah. Ini kan cuman algoritma sederhana aja. Jadi untuk I dari 1 sampai N, jika ya bit string A itu bernilai 1 dan BI-nya bernilai 1, maka CI kau beri nilai 1 kan gitu. Kalau enggak, CI-nya kau beri nilai 0 gitu. Ya kan? Ya. Itulah pseudocode atau algoritma yang A. Oke? Gimana, Rofi? Ya, Pak, baik, Pak. Ngerti, Jovi? Operasi apa namanya? Ini NOR udah ngerti kan NOR ya? Ya, Ya, Rofi kan? Udah kan ya? Ya. Kalau 1 N1, kalau N kan berarti kalau 1 N1 berarti bernilai 1 ya. Berarti benar ya. Selain itu enggak ya? Ya, harus dua-duanya benar baru bisa. Berarti sudah pinter Rafi, 01 udah pernah. Kalau OR? OR salah satu aja, Pak. Nah, gitu, udah bisa gitu. Tinggal logika begitu, logika sederhana. Oke. Nah, sekarang yang C, baca yang C. Rofi, sekarang yang bagian C, Rofi. Apa yang C itu? Itu benar, Pak. Lihat dulu soal yang asing. Aplikasikan algoritma B
Untuk A itu sama dengan gabungan AI ya. yaitu J elemen I A1, B sama dengan irisan I elemen I A1 dan U itu sama dengan A yang bernilai 10 dengan I yang anggota himpunannya 3, 4, 5, 6, 7 dan AI sama dengan yang anggota himpunannya 1, 2, 3 sampai I subset dari bilangan positif untuk I elemen I. Nyatakan keluarannya dalam bentuk tabel. Oh, gitu. Ya udah di bawah tulis. Di bawahnya ya jawabannya sekarang ke bawah. Yang mana? Yang C ya. Oke, tulis saja sekarang A sama dengan gabungan AI. Mana gabungannya? Oh, nih ada kotak nggak kebaca ya, itu gabungan maksudnya kotak itu ya. AI bukan A1 itu AI ya. Coba tulis jawabnya ayo Ilman nuliskan ya. Ditaruh di bawahnya. Jadi kau tulis A besar sama dengan gabungan gitu. Kemudian taruh di mana Ilman? Terah Ilman lah mana ya, mau mana? Nah, gitu. Kau tulis saja A besar sama dengan gabungan AII I anggota I besar ya, I anggota I besar itu. Ini yang kotak itu ternyata itu gabungan tuh Ilman. Ya. A sama dengan A gabungan dulu Ilman. A sama dengan gabungan, union, lambang UU, lambang U sebelum itu. Nah, itu UU. Itu hapus. Itu hapus. Mana union tuh? Nah, mana U gabungan itu mana sih? Kontak mana? Mana ada kan tadi itu ada itu gabungan. Nah, itu gabungan. Bukan gabungan dulu. Hanya di belakangnya. Nah, gitu. AI indeksnya AI indeks ya AI terus di bawah U-nya itu gabungan itu I anggota I besar kan dikasih tahu tadi ya itu kayak ini kopi aja ini kopi untuk I anggota I besar itu ada itu tidak kopi aja kan bisa tuh I anggota I besar lagi itu nah untuknya nggak usah I anggota I besar aja itu nanti ditaruh di bawah U boleh bisa gitu itulah kira-kira gitu. Dah, I-nya kan mulai dari 3 ya, udah gak apa-apa lah gitu ya, sama dengan, udah ngerti ya. Sama dengan Ilman, berarti A3 ya kan? Terus sama dengan, bukan di atas. Sejajar dengan A itu, nah gitu. Udah, sama dengan A3, gabung A4, gabung A5, gabung A6, gabung A7 gitu kan? Itu tuh, A3 gabung, nah gitu, A4, gabung A5 sampai A7 ya. Cuman 2 lagi, titik yang nggak apa-apa lagi. Baru cuma 2 aja, ngapain gabung titik-titik itu banyak. Gabung A5 gitu loh, gabung A7. Makanya nanti kalau punya uang enak top screen ya, top screennya punya uang enak ya beli. Makanya PKM ikut biar punya duit banyak ya, Jaratul, Jeremy, Haidar gitu ya dan lainnya ikut PKM. Nanti dapat duitnya buat beli laptop yang top screen. Gabungan A5, gabung A6 mana belum kan? A6-nya. Gabung A6, gabung A7. Udah, sama dengan berapa itu ayo? Sama dengan apa? Rofi yang jawab.
Tuh, A3 gabung A4, gabung A5, gabung A6, gabung A7, A7 sama dengan apa, Rofi? Kalau dari informasi soalnya. Itu anggota yang himpunannya 1 sampai 7 bukan, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah iya betul, sama dengan A7 tulis ini, Iman tulis sama dengan A7. A7. Nah, sama dengan di kurawal gitu. Sama dengan himpunan 1 seperti kata Rofi itu 1,2,3 terus tulis 1,2,3 4 5 6 7. Betul Rofi itu. Nah, gitu. Bisa gitu. 7 7 7 belum 7-nya. Oke. Dah ya, kural tutup, habis 7 kural tutup, Ilman. Oh ini iya, anggota I besarnya kena geser ke bawah, seharusnya di atasnya. Nah, itu kegeser itu ya, Ilman ya. Nah, di bawah situ harusnya ya kan. Ya Yalinya tahu lah, yang memperhatikan tahu tuh. I anggota, nah gitu di situ. Gitu ya. Nah, sekarang bitstringnya coba Rofi, tulis bitstringnya. Tulis bitstring A gitu. Bitstring A-nya. Itu dia punya itu hapus, langsung tulis A besar, bitstring A besar. Coba tulis bitstring itulah. Ilman tulis bitstring gitu aja nggak apa-apa pakai kata-kata. Bitstring A besar sama dengan. Nah, berapa? 1, Ayo. 1. 1, Terus? 1, Iya, betul. Terus? Nggak usah 1. di koma, Ilman. Terus? Mungkin satunya 7 kali aja, Pak, biar cepat. Iya, 7 kali. Masa 7 kali? Salah. Ah. Kok 7 kali? Kan cuma 6 kali. 6 kali cuma. Oh. Iya Kak? Terus nolnya berapa kali coba nolnya? Rofi. Nolnya? Nolnya ada 4. Ada 3. Dan 9, ini cuma 9. Oh, ya. Kan saya bilang bitstring A. Kan cuma 9, betul nggak? Dicek lagi ya. Siapa tahu yang saya salah ya nggak? Dah, lanjut sekarang yang B sekarang. Dah sambil kopi kan B. Sekarang yang B, Ilman. B sama dengan irisan katanya nggak? B itu sama dengan irisan dari AI, I anggota I besar. B sama dengan, bukan BI, bukan BB saja. B sama dengan irisan AI. Mana irisan nih, nanti ke atas. Kopi, mau kopi irisan, tuh ada tuh irisan tuh. Nah, B irisan AI, A besar I. AI. Nah, I anggota I besar kayak tadi ya, di kopi I anggota I besar. Integer, maksud integer ya, bilangan bulat ya. Nah, gitu. I anggota integer. Integernya cuman 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya integernya. Nah, itu di bawahnya. Nah, gitu deh. Nah, terus sama dengan ya, sama dengan berarti A3 kan? Betul kan, Rofi? A3 irisan A2, A2 irisan A4 sampai A7 ya. A3 irisan A4 irisan sampai A7 ya. Ini tadi A-nya kan 7, kamu diam saja. Bising A-nya mana 0? Bukan sampai 6, sampai 7 ya benar kamu Rofi ya? Sampai 7 ya?
sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Iya, Pak, soalnya itu. Coba Itunya. Irman, sorry, 7 itu. Ini apa namanya? Yang ini yang B string A, Irman. Satunya kurang 1. Iya, sampai A7 Oh, sama Pak, itu A6. udah 7, Pak. Dari Sudah ini. 7 ya? Udah, Pak. 1, 2, 3. Sudah 7. Nolnya 3 kali tulis. Kan sampai A10. Universalnya. Nolnya ditulis. 0, 0, 0. Nah, harus ditulis Ilman ya. Rofi tulis ya, Rofi. Kan Iya, lihat Pak. universalnya kan A10. Universalnya dia. Ya, sorry. Dah, yang kembali lagi ke B. Berarti irisannya sama dengan berapa itu, Rofi? Sama dengan A3 kan? Iya, Pak. Tulis sama dengan A3 Ilman. Sama dengan A3. A3 berarti sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 ya. Tulis sama dengan himpunan anggotanya 1, 2, 3. Kurawal itu kayak di atas itu. Itu di atasnya ada lewat, tinggal di copy aja atasnya yang A7 itu, A7 di atasnya tulis boleh lah. Ya, betul udah bener. Udah bener. Ya 1, 2, 3 udah, kalau kamu nggak ngopi gitu 1, 2, 3 tutup. Nah, begitu. Cuman itu anggota I-nya harusnya di atasnya itu ke bawahin lagi. Yang ini. Susah, saya juga ngerasa ini. Saya nggak suka kalau laptopnya nggak touchscreen. Susah. Bikin gitunya lama. Oke, ayo bit string B sekarang tulis. Bit string B. Bit string B sama dengan bit string A. Jadi bit string B sama dengan itu berarti I1 3 kali ya. 1, 1, 1. 7-nya 0 semua. Tulis 1, 1, 1. Nah, terus 0 7 kali. 1, 4, 5, 6, 7. Dah. Oke? Terus kalau U-nya, cara tulis U-nya, universalnya U. Di bawahnya Ilman tulis U sama dengan A10. U sama dengan A10. Sama dengan himpunan Kurawal. Kurawal aja. 1, 2, 3, sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Udah, langsung aplikasi algoritma pakai tabel ya kan. Aplikasi algoritma tabel. Sekarang aku bikin tabel gitu ya, betul ya. Apa isi tabelnya? Pertama ya I sampai 10 ya. Terus AI, BI gitu ya aplikasinya. Apa itu Ilmanda? Terus iya. Bisa kan bikin tabelnya ya? Bisa? Udah nggak usah? Oh, iya, Ilman? bisa, Pak. Bisa ya bikin tabelnya kan? Iya, Pak. Kan pertama kolom 1 itu I. Ya, kolom 1 I. Berarti dari 1 sampai 10. 10. Oke. Terus kolom kedua AI. AI isinya ya, itu tadi AI bit string itu AI itu di 11117 kali 000 3 kali itu kan? Iya, Pak. Nah, itu bit stringnya itu. Kemudian yang B kolom ketiga BI berarti isinya 11107 kali ya kan? Iya, Pak. Nah, CI-nya kan operasinya apa tadi? N ya? N ya. Operasi N. Ya sudah, kalau isi operasi N. CI-nya 111. Semuanya nolnya ada 7. Itu, Pak. Iya betul, C-nya ya, iya betul. Bit string. Ya udah tulis di bawahnya langsung Hilman, bawahnya ya. Tabelnya bikin sendiri ya tabelnya. Bisa lihat sekarang bit string C, tulisan gitu, bit string C. Kesimpulannya sama dengan itu 3 kali 3 kali, nolnya 7 kali. 0, 7 kali. Nah, gitu. Atau C sama dengan itu di bawahnya sama dengan di bawah C itu C sama dengan himpunan Kurawal, nah itu Kurawal 1,2,3 gitu. 1,2,3. Nah, gitu aja 2,3. Kurawal tutup. Nah, itu di atasnya bit string C itu bikin tabel. Kan katanya suruh tunjukkan dengan tabel kan. 01-nya tulis. Jadi kau nanti bikin berapa kolom? 4 kolom ya.
Iya, 4 kolom. 4 kolom ya. Jadi kolom pertama I, kolom kedua AI, kolom ketiga BI, kolom ketiga CI, gitu ya. Kalau dia minta ini terus operasikan B. Nah, gitulah. Yang nomor 7 ya, Rofi. Ya, baik Pak. Kok aku ngerti gitu tadi, saya tanya juga ngerti. Apa kenapa tadi nggak bisanya di mana? Saya tadi cuman bingung aja gitu Pak, takut salah gitu. Oh, mantap nih, biar dengar tambah mantap. Nah, tambah mantap. Terus apa namanya? Buka buku referensinya si apa yang warna hitam itu ya. Kalau nggak salah udah saya kirim juga. Kalau nggak belum lupa ya saya kirim. Ya Rosen. Buku primbonnya Rosen itu pegangannya anak informatika se-Indonesia itu ya. Se-Indonesia. Yang dunia saya nggak tahu, yang tahu se-Indonesia. Perguruan tinggi yang informatika, kalau mata sheet biasanya primbonnya Rosen itu. Ya, primbonnya Rosen. Oke. Munir Pak. Dari Rosen juga dia ngambilnya kan. Sama ini banyak Munir, Rab Grimaldi, terus apa lagi banyak itu buku-bukunya. Kalau kita tatap muka saya bawain bukunya, bawa aja ya. Banyak itu buku-buku Mas Dikrit mah banyak. Boleh Renaldi Bunda juga bagus dia bagus. Nah, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Untuk itu sudah itu sih sudah bahas tuh ya. Betul ya Bang. Sudah dibahas ya. Bagus itu. Jadi kamu mengerjain soal itu bukan gara-gara saya, bukan. Ya. Ya sekali-kali kalau kamu dikasih tugas itu bukan gara-gara dosennya, jangan. Gara-gara kamu pengen tahu gitu. Pengen tahu itu yang benar. Oh, kepo. Sampai kepo. Semua manusia itu ingin mendambakan pengetahuan yang baru, yang benar, yang benar. Yang benar itu belum tentu dosennya benar. Seolah pintar dosennya karena dia duluan hidup, duluan belajar, jadi seolah mengerti gitu. Kalau seangkatan dengan Hilman, saya misalkan sama Jara tuh, mungkin Jara tuh lebih pintar daripada saya. Gitu loh. Jadi makanya jangan percaya deh dosennya ini apa ini, ngomong apa. Pelajari, baca referensi, lihat itu, kalau nggak ngerti ditanya-tanyakan, kalau masuk dalam memori kamu itu logikanya benar, baru percaya. Oh ya ini benar. Oh ya ini benar. Gitu. Kalau nggak sesuai dengan pola pikir kamu, protes kamunya. Saya berpikirnya nggak seperti itu, saya pikirnya seperti gitu dikeluarkan. Nah itu namanya sharing gitu ya kan. Oh ya, bisa tahu dosenmu melakukan kesalahan gitu ya. Jadi namanya ini ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan apalagi matematika. Itu berkembang terus ya. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan tentang himpunan? Nanti akan saya tanyain pokoknya konsep-konsep dasarnya. Ya, jadi ujiannya saya bagi-bagi. Kuis 1 logika kan, nah, kuis 2 himpunan, terus UTS logika dan himpunan gitu ya. Oke. Izin bertanya Pak.